menerangkan tentang siksa. Yang tadi ku anfusakum wa ahlikum naron. Jadi orang yang mendengar ayat yang tadi hatinya tersentuh, langsung apa? Meninggal esok harinya. Kalau kita mendengar ayat itu biasa-biasa aja. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Fa'azama dzalika 'indahu fa kharra mayyitan. Ketika orang tua tadi, ada orang yang membacakan ayat kepada anakku, di dalamnya tadi menerangkan siksa, sedangkan waktu itu anakku dalam keadaan sholat tadi. Ketika mendengar ayat itu, maka anakku tadi tersungkur dalam keadaan mayyitan, dalam keadaan mati. Jadi mati waktu sembahyang. Banyak orang tadi asalnya perbuatannya maksiat tadi, kemudian insaf, kemudian yang bawa sembahyang, mendengar ayat yang tadi dibacakan lalu mati dalam keadaan sembahyang atau tersungkur. Qara'aitu tilkal lailati, kata Mansur bin Amr, lalu aku melihatnya orang yang meninggal tadi dalam mimpi. Aku tak mimpi orang yang meninggal daripada laki-laki tersebut. Apa dalam mimpinya? Fil manami faqultu lahu ma fa'ala Allah bika. Aku tanya, apa yang Allah perbuat padamu wahai fulan? Qala fa'ala bima fa'ala bisyuhada. Lalu dijawabnya bahwasanya Allah Ta'ala memperlakukanku seperti memperlakukan orang yang mati syahid di perang Badar. Apa ini wahai Mansur bin Amr, orang yang termasuk mati syahid, makanya cuci dalam mimpi tadi. Qultu kaifa qala li annahum qatalu bi suyubil kuffari wa qataltu ana bi saybil kuffar. Bagaimana bisa, kata Mansur bin Amr tadi, engkau mati syahid? Dia menjawab, karena sungguhnya mereka dibunuh dengan pedang orang-orang kafir, sedangkan aku itu dibunuh atau mati dengan pedangnya Tuhan yang Maha Pengampun. Artinya aku dibacakan ayat dan tersentuh diriku, hatiku, dan aku meninggal. Itu yang namanya dibunuh dengan pedang Tuhan yang Maha Pengampun. Dengan ayat saja orang tadi langsung meninggal. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-12, al-hadits tsani asyar an Ikrimah radhiyallahu taala anhu qala su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu an qaulihi ta'ala. Daripada hadis ke-12 ini yang isinya adalah penyesalan orang kafir di akhirat. Dari sahabat Ikrimah radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya tentang firman Allah yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, yang artinya kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Quran surah Al-Hijr ayat 47. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamati, ujar Nabi menceritakan tatkala nanti hari kiamat, yuta bisaririn min yaqutatin hamra. Nanti di hari kiamat akan didatangkan ada sebuah ranjangnya min yaqutatin hamra, dari batu yakut yang merah. Isrina milan laisa fihi sad'un wala qaslun. Nantinya ada diberikan sebuah ranjang dibuat dari yakut merah yang sepanjangnya 20 mil panjangnya. Di dalam 20 mil itu tidak ada nang retak ranjang yang bagus dan tidak pula terpisah, artinya tidak ada sambungannya. La fasla mu'allaqun bi qudratillahi jabbar, yang adalah ranjang itu nantinya digantungkan, artinya melayang di atas tadi dengan kekuasaan Allah Ta'ala dan maha kebesarannya tadi. Siapa yang menduduki ranjang itu, Jalla Jalaluhu, fayajlisu alaihi Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu yang menduduki ranjang yang dari yakut yang merah tadi itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma yuta bisaririn min yaqutati safra, kemudian diadapkan lagi sebuah ranjang dari batu yakut, min yaqutati safra, dari batu yakut yang berwarna kuning. Ala sifatis sariril awal, seperti bentuknya
dari ranjang yang pertama tadi sama panjangnya. Ya jenis Ali Umar bin Khattab, duduk di atasnya nanti Sayyidina Umar bin Khattab. Thumma yu'ta bisaririn min yaqutati hadra, kemudian datang lagi dengan ada ranjang min yaqutati hadra dari batu yakut yang berwarna hijau. Ala sifatil awal, atas bentuk yang kayak permulaan tadi, sama panjangnya, ada bersambung tadi. Untuk siapa? Baik jinsu alaihi Uthman bin Affan, diduduki oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Thumma yu'ta bisaririn abyadha ala sifatil awal, kemudian didatangkan lagi dengan apa? Ranjang yang berwarna putih. Ala sifatil awal, seperti bentuk yang pertama. Yajlisu alaihi Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang diduduki nantinya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Thumma ya'muru Allah Ta'ala al-asrata an tatira bihi fil hawa, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan ranjang tadi tatira untuk terbang di angkasa dengan membawa 4 sahabat tersebut. Sahabat Nabi nanti di akhirat akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. At-tatira bihim fil hawa faqarat bihil usratu ila tahti dhilli arsyillahi ta'ala, yang membawa daripada ranjang itu terbang sampai kemana? Sampai ke bawah naungan arasy-Nya Allah Ta'ala, dibawa ke bawah kepada naungan arasy Allah Ta'ala. Wa kullu ma fiha khimatun, kemudian adalah arasy Allah fatati alaihim khimatun minad durrit tibi, mereka daripada itu datanglah kepada mereka setelah mereka 4 sahabat tadi menuju arasy-Nya Allah Ta'ala, datanglah kepada mereka tenda dari mutiara yang sangat elok, yang bagus tadi. Tenda tadi diulahkan Allah Ta'ala kepada 4 sahabat tadi. Wa kullu ma fiha law jama'at ahlus samawati wal ardi as-sab'i wa kullu ma fiha min khalqillahi ta'ala, jikalau berkumpul penghuni langit dan penghuni 7 lapis bumi serta semua makhluk Allah Ta'ala di dalam kedua daripada tenda tersebut, niscaya masih kosong lagi yang dibikinkan tenda tersebut di bawah arasy Allah Ta'ala. Setelah mereka 4 sahabat tadi dikumpulkan di bawah naungan arasy Allah Ta'ala, fi zawiyatin min tilka khimati thumma yarfa'u ilaihim arba'u ka'satin, mereka dari sahabat yang 4 itu diberikan 4 gelas. Ka'sun li Abi Bakrin, 1 gelas kepada sahabat Abu Bakar tadi. Wa ka'sun li Umar, 1 gelas kepada sahabat Umar. Wa ka'sun li Utsman, 1 sahabat kepada Sayyidina Utsman. Wa ka'sun li Ali ridwanullah ta'ala alaihim, dan 1 gelas kepada Sayyidina Ali. Untuk siapa gelas tersebut? Diberikan kepada masing-masing sahabat tadi. Lalu mereka itu apa? Yasqunan nasa bidzalika, para sahabat nanti. Sahabat yang 4 itu mereka adalah memberikan minum kepada orang-orang yang berhuni surga. Jadi sahabat yang 4 nanti memberikan minum kepada orang-orang yang berada di surga dengan gelas-gelas mereka. Demikian itulah yang firman Allah tadi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ya, artinya dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka apabila orang-orang beriman itu sudah dalam surga. Tidak ada lagi rasa dendam dunia aja, rasa dendam ada, kemudian di hari lagi hilang sudah. Kata Allah Ta'ala lagi bahwasanya demikian itulah mereka merasa gembira di dalam surga itu, merasa bersaudara, duduknya di atas ranjang-ranjang mereka tadi berhadap-hadapan tadi ala sururim mutaqabilin. Jadi yang di surga itu pada kesahabat banyak banget sudah. Dipikirkan kayak apa rasanya karena di surga. Hebatnya kadang dihitung, kadang bisa dihitung dengan
akal pikiran, ada bisa dipikirkan banyak banget. Tsumma ya'murullah ta'ala li jahannam, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan neraka jahanam antam tamkhad bi amwajiha, bahwa neraka jahanam itu mengeluarkan akan gelombang panasnya. Gelombang panasnya wa taqdi rawafida wal kufar, adalah dihempaskannya dari gelombang yang panasnya itu kepada orang-orang yang menentang Allah dan kepada orang-orang kafir pada wajah-wajah mereka. Jadi orang yang menentang Allah Ta'ala dan orang-orang yang kafir nantinya dihempaskan oleh gelombang dari neraka jahanam tersebut. Fayakhshifullah an absarihim dzalikal waqta, waktu itu Allah Ta'ala membuka mata hati mereka dan orang kafir dan orang menentang Allah Ta'ala tadi pada waktu itu, sehingga mereka pun dapat melihat tempat para sahabat Nabi Muhammad dan umatnya di dalam surga. Jadi orang kafir nantinya dan orang yang menentang Allah Ta'ala melihat tempatnya umatnya Nabi dan melihat Nabi Muhammad di dalam surga tadi. Apa mereka berucap rasa bahagia? Kenapa rasa bahagia? Mereka di neraka. Wa yaquluna haula'il ladzi sa'ida bihim an-nasu. Orang-orang kafir tadi berkata, adalah mereka ini orang-orang yang sangat beruntung dengan nabinya berada dalam surga. Orang yang bersama mereka adalah orang yang beruntung, dan kami ini adalah orang-orang yang celaka, kata orang kafir yang menentang Allah Ta'ala tadi. Wa syaqaina thumma yuradduna ila qari jahannam. Thumma qala Nabi la yabqa fin nari minkum man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin minal iman. Ujar Nabi, nantinya tidak ada orang yang berada di dalam neraka jahanam yang ada di dalam hatinya terdapat iman walaupun seberat biji sesawi. Artinya banyak mana dosa ini, tapi imannya ada walaupun halus kayak biji sesawi. Dan Nabi dikeluarkan dari neraka jahanam dengan syafaati, dengan syafaatku. Jadi itu Nabi itu kasihan lawan kita. Jadi kita aja lagi dan kada kasihan lawan Nabi. Qala Syekh Al-Imam Alauddin An-Jalusti fi Rawdatil Ulama, sami'tu Sa'ad bin Muhammad As-Tarushi Al-Faqih Az-Zahid irwa al-qalbi an Abi Shalih an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Daripada riwayat Imam An-Jalusti bahwasanya dia meriwayatkan daripada seorang ulama yang di dalam kitab Rawdatul Ulama, aku mendengar Sa'id bin Muhammad At-Tarusani yang ahli fikih pada waktu itu meriwayatkan daripada Al-Qalabi, meriwayatkan daripada Abu Shalih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang menerjemahkan daripada firman Allah Ta'ala, yawad bima yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, dengan sesuatu apa, seringkali apa di akhirat menginginkan mereka orang kafir tadi, kiranya mereka itu di dunia menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang muslim tadi. Jadi orang kafir mengira mereka di dalam dunia itu menganggap dari mereka selamat, tapi di akhirat kada selamat. Rawa Ibnu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istama'a ahlun nar fin nar wa ma'hum insyaallah min ahlil qiblah. Ujar Nabi bahwasanya diriwayatkan dari Musa Al-Asy'ari, tatkala penghuni neraka itu berkumpul di dalam neraka dan bersama mereka adalah orang-orang yang dikehendaki Allah Ta'ala daripada orang-orang Islam, insyaallah min ahlil qiblah, qala kafiruna liman fin nar. Kalau orang kafir berkata, maka orang kafir berkata, orang-orang Islam yang mana yang mereka itu termasuk daripada digolongkan daripada neraka. Ahlul qiblah pun menjawab, apakah engkau juga masukkan dalam neraka?
Kata Al-Qiblah, kami ini juga dimasukkan dalam neraka kecuali di antara kami nanti, kata mereka, ada sebagian kami orang yang beriman. Artinya dimasukkan dalam neraka, kemudian habis dosa-dosa kami, kemudian dikeluarkan kami daripada neraka tersebut tadi. Fama aghna islamukum wa antum ma'ana finnari. Apakah kalian wahai orang Islam sama kami dan orang kafir dalam neraka? Sama. Tapi kami nanti keluar wahai kamu yang selamanya di dalam neraka tersebut. Mendengar ucapan daripada itu, orang kafir tadi wajah mereka masam muha. Artinya apa? Tidak ada yang memberikan keselamatan bagi mereka tersebut. Fama aghna ankum islamukum law kanat lana dhunubun fa akhadna biha fa yaghfiru Allah azza wa jalla wa yaghfiru fadli wa rahmatihi. Jikalau kami ini mempunyai dosa, kata orang Islam tadi, lalu kami disiksa karena dosa-dosa itu, Allah Ta'ala yang maha mulia, yang maha agung tadi akan mengampuni orang-orang Islam dengan berkah anugerah dan rahmatnya. Tapi jangan juga mencemplungkan diri berbuat dosa. Mendengar maka ini ingin orang berdosa selamat juga, jangan. Artinya jangan menyiksa diri. Mungkin siap dihajar orang dulu, ayolah berbuat dosa banyak-banyak. Mungkin siap dihajar orang sampai panculan tulang belikat, sampai panculan retak tulang-tulang. Mungkin ada siap dihajar orang, jangan coba-coba berani berbuat dosa secara apa? Secara banyak-banyak, terang-terangan. Punya siap aja, ayo kan. Jadi ujar orang Islam kami ini disiksa juga, tapi disiksa kami itu dengan ada visi dosa daripada kami. Sedangkan kalian itu walaupun tidak punya dosa, tapi kalian itu disiksa selamanya, kata orang Islam kepada orang kafir tadi. Lalu dia Allah Ta'ala merintahkan mengeluarkan daripada orang Islam tadi dari neraka. Saat itulah orang kafir tadi menginginkan mereka juga bercita-cita di dunia minta supaya apa? Berislam, tapi mereka memikirkan di akhirat tidak ada lagi penyesalan mereka tersebut tadi. Wa yahsyuru ta'ifatun fa'akhadna biha fayaghdibu Allah azza wa jalla wa yaghfiru fadlihi wa rahmatihi fayamuru bi kulli man kana min al-qiblati fitnani fayakhrujuna minha fahina idin yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yuhsyaru ta'ifatun min hadhil ummati 'ala sirat. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, nantinya adalah dikumpulkan golongan umat Nabi itu di atas siratal mustaqim. Ada nanti golongan umat-umat Nabi di atas siratal mustaqim. Dan juga ada daripada itu golongan yang pertama memasuki surga selain para nabi dari umat ini, juga nanti ada digolongkan tadi. Wa dzalika anna awwala man yadkhulul jannata ma khalal anbiya hadhihi ummah wa akhiru man yadkhulul jannata min hadhihi ummah. Juga ada orang yang terakhir masuk ke neraka tapi dari umat Nabi Muhammad ada juga. Wa yadkhulul al-jannata min hadhihi ummah wajibat alaihin nar wa nabiyyu alaihi salatu wassalam yang yaumul qiyamati. Dan mereka dari umat Nabi tadi ketika apa disiksa dalam neraka, lalu kata Nabi waktu itu mengawasi. Nabi mengawasi dari kiamat, mengetahui umat-umatnya, karena mereka tahu dan diketahui oleh Nabi bersinar daripada wajah mereka dan daripada kaki mereka dari bekas wudhu. Dan Nabi mengawasi, dan ini tahu bahwa yang disiksa itu adalah umatku. Kanu gharwal muhajjalin min astaril wudu faya'rifuhum fayaqulu ya Jibril ma balu ummati mahbusin ala sirat. Lalu ujar Nabi, wahai malaikat Jibril, kenapa hal ehwal keadaan umatku yang masih ditahan di atas siratal mustaqim? Mereka teganan di situ. Kenapa? Ujar Nabi, bertakung lawan Jibril. Qala fayaqulullah ghayyibuhum fi awliyatil qiyamah.
Ujian Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril tadi, wahai Jibril, daripada kelihatan Rasulullah umatnya itu lebih baik sampean itu menyembunyikan umatnya nang takurung tadi, artinya menyamarkan pandangan Nabi lawan mereka supaya kelihatan ada umatnya, ada umat Nabi Muhammad yang tertahan di atas Shiratal Mustaqim tadi. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan tatkala Rasulullah melihat kepada peristiwa kiamat melihat oleh Nabi, yadkhulu Muhammadun alaihi salatu wassalam al-jannata fa idza nazara Rasulullah ila yaumil qiyamah dhanna anna ummatahu sayaqulu ila jannah kulluhum. Manakala memasuki atau tiba-tiba Nabi melihat keadaan awal kiamat, kata Nabi, siapa yang daripada kalian itu yang telah melihat atau yang telah dibawa oleh malaikat Zabaniyah, kata Nabi. Lalu mereka itu tidak ada yang menjawabnya. Tatkala Rasulullah telah masuki surganya Allah Ta'ala, kemudian berkata malaikat Zabaniyah lawan Nabi, min ahli qiblah, kanu dakhala Rasulullah qala azza li Zabaniyah suquhum wa sallimuhum ilayya. Ujar malaikat Zabaniyah, giringlah mereka umat Nabi Muhammad itu dan serahkan mereka kepada malaikat Malik. Nabi melihatnya umatnya digiring oleh malaikat Zabaniyah dan dibawa oleh malaikat Malik. Fa'idza ra'u malikun ya ma'syar asqiya, lalu jadi malaikat Malik, wahai golongan orang-orang yang celaka. Kemudian sudah malaikat Malik yang memegang urusannya, siapa aja yang menghadapan Nawasidin disabat sidin orang yang celaka. Kata orang beruntung lagi, wahai orang yang celaka, siapa kalian ini? Siapa kalian ini? Yang di hadapan orang aku ini siapa? Man antum min ayyi ummatin antum? Dari mana kalian ini dan dari umat siapa kalian ini? Aku kira aja malaikat Malik tidak tersisa seseorang pun yang termasuk orang yang masukin neraka. Sebenarnya ada juga masih yang masuk dalam neraka. Setiap umat yang telah datang masuk ke neraka dan mereka dalam keadaan terbelenggu dengan rantai tadi. Ujar malaikat Malik, karena urusan ikam walawan aku ikat tangan ikam dan kaki ikam dengan rantai yang terbelenggu. Supaya apa? Supaya karena mau bergerak ketika apa di adab tadi. Makanya orang masuk penjara juga, orang masuk penjara kan, misalnya orangnya tuh orang yang gagah masuk penjara tadi, banyak mana jaratannya. Sudah dalam penjara dijarat pulang, supaya jangan bergagah, supaya jangan mahamuk. Dan malaikat Malik, aku terpaksa, aku belenggu mereka tadi dengan apa? Dengan rantai di tangan dan di leher mereka tadi. Muqayyadun muqaddarun bisalasili wa muqarranuna ma'asyayatin yushabuna ala wujuhim muswaddatul wujuh. Mereka yang dibelenggu tadi dikumpulkan satu kelompok dengan golongan daripada bangsa syaitan tadi. Jadi kada kepilih lagi dari bangsa syaitan kan, dengan neraka tadi, dari bangsa manusia kan dikumpulkan dibelenggu di kakinya dan di leher mereka, dan tidak terlihat wajah daripada wajah mereka tadi, wajah yang putih lagi, sehingga terlihat wajah mereka wajah yang hitam tadi. Kalau mereka menjawab, janganlah bertanya kepada kami wahai malaikat Malik. Ujar malaikat Malik, kenapa kamu ini dibantu ini? Ditamani oleh sidin. Lalu menjawab tadi, kami ini wahai malaikat Malik, jangan sampai tanyakan, kami ini sudah sumpah lawan pian dan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar malaikat Malik, hari ini ada sumpah lagi. Apa ada sumpah apa? Waktu ikam dahulu di dunia ada sumpahnya menggawi yang dilarang tadi. Ada sumpah-sumpahnya menggawi yang dilarang pada waktu sendirian, pada waktu sorongan orang ada melihat. Apa ada sumpah apa ini? Tidak ada gunanya. Ujar malaikat Malik,
la tas'aluna ya Malik fa inna nastahi an nukhbiraka walakinna min hamalatil Qur'an. Kami dari malaikat Malik dahulunya golongan-golongan orang yang hafal Al-Quran, tapi dalam hati kami ada unsur riyanya. Dalam hati kami wahai malaikat Malik ada unsur hebatnya daripada orang lain. Kami koler maisah lawan dia karena kami ini sudah malu, jadi kami ini bergeser lawan dia aja. Kami hafal Al-Quran, hafal isi Al-Quran, tapi niat kami di hati kami ada riya. Di hati kami ada harap daripada yang lain. Itu salah satu kelompok yang berbicara lawan malaikat Malik tadi. Wa nahnu min sawwami syahr Ramadan. Kami ini wahai malaikat Malik adalah orang-orang golongan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi kami ini ada di hati kami ada macam-macam penyakitnya. Penyakitnya. Wa nahnu al-hujjaj wal muzzat wa nahnu mu'adduna zakat. Kami ini wahai malaikat Malik golongan orang yang mengeluarkan zakat. Kami ini orang-orang yang golongan daripada orang-orang yang berperang. Kami ini adalah golongan orang-orang yang melakukan ibadah haji, tapi di hati kami ada niat yang lain. Wahai malaikat Malik. Wa nahnu al-muqarramun al-aitam. Kami ini golongan anak-anak yatim. Kami ini golongan orang yang memuliakan anak-anak yatim. Kami ini adalah orang-orang yang mandi janabah. Wahai malaikat Malik, tapi itu mandi janabah, mandi junub. Tapi kami itu mandi junub kada belajar. Junub itu adalah orang yang hubungan laki bini, ya kan? Mandi junub namanya habis berhubungan tadi. Kami mandi junub juga tapi kada belajar. Kami itu mandi membarang aja, kubu-kubu cipu-cipu sudah enak. Apalagi masuk musim dingin, kalau mandi cukup basuhan di bawah aja. Oh, itu aja malaikat Malik. Makanya kami ini orang Islam juga. Ya, tapi kami ini waktu mandi janabah, kami waktu berhubungan suami istri, kami ini kada belajar mandi janabah, mandi biasa aja. Cipu-cipu apa ya? Mantap puas semua api, asal berniat saja anak itu ini malaikat Malik. Dan kami ini adalah orang-orang yang melaksanakan sholat lima waktu, tapi kami ini mengerjakannya lalai. Ini golongannya banyak. Ada golongan yang hafal Quran, tapi niatnya lain. Ada yang berpuasa Ramadan, tapi di hatinya lain. Kemudian ada yang golongan mengeluarkan zakat, orang yang berhaji, orang yang menghardik orang yang menghargai anak yatim, orang yang mandi janabah, orang yang sholat lima waktu, tapi melalaikannya. Ujar malaikat Malik, wahai golongan orang-orang yang celaka. Sama sini celaka Allah. Tidakkah Al-Quran itu mencegah kalian daripada perbuatan maksiat kepada Allah? Maka sudah kalian hafal Al-Quran, hafal isinya. Kenapa masih saja maksiat? Walaupun malaikat Malik kali itu kada mengamalkannya, sekadar hafal aja, sekadar baca aja. Yaqulu ya ma'asyar asqiya ma mana'akum al-Quran min ma'asillahi ta'ala. Iku ya sidin tu dah. Bima waqatum bi qalu ya Malik la tubikhna. Wahai malaikat Malik, janganlah kalian mencela kami pada hari ini. Karena kami al-annahnu najawna min taubikhillah. Kami ini berniat minta selamatkan daripada celaan atau cemoohan daripada Allah Ta'ala. Artinya hanya Allah Ta'ala mencela kami, sampai mau mencela kami. Jadi malaikat Malik tadi. Tidaklah selamat kalian itu daripada celaanku. Mereka pun menjawab iya, tetapi malaikat Malik, berilah kami kesempatan. Bainama kadza'inna dan munadin, berilah kami kesempatan untuk merenungi daripada diri-diri kami tersebut. Kami merenungi perbuatan kami waktu di dunia. Bolehlah kami minta waktu malaikat Malik? Boleh, malaikat Malik. Fayaqulu Malik ma ila dzalika sabil fayatihim bid'un min qibali al-arsy.
Setelah berpikir mereka sejenak tadi memikirkan perbuatan mereka yang telah lalu malaikat Malik tadi berkata, marilah sabili bayatihim nidaan min kibal arsy. Pada waktu itu ada Allah Ta'ala berseru daripada arasnya, wahai malaikat Malik, berikanlah mereka kesempatan untuk berpikir, untuk merenungi tentang diri mereka tadi. Di dunia mereka sudah ada merenungi perbuatan mereka. Di akhirat barang wahai malaikat Malik, Allah Ta'ala memberikan suaranya tadi. Lalu dibedakanlah mereka menjadi beberapa orang golongan. Kemudian setelah mereka diberikan waktu untuk meratapi nasib mereka tadi dan berpikir mereka tidak akan selamat, lalu bertahanlah mereka berkata, "Fakaifa, bagaimana kami? Fabainama kadzalika inna la mudarin fil kibal arsy ya Malik udkhulul baba al-ala minan nar." Bagaimana kami ini bisa apa? Bisa selamat, bisa bertahan daripada masuk dalam neraka dengan memakai pakaian kontron timah panas. Ada pembagian Malik. Kami ini berpikir, kami masuk neraka, lalu kami diberi pakaian dari pakaian timah yang panas. Apakah luyuh awak kami? Dan mereka tak luyuh. Berpikir mereka kan mereka harus memakai apa supaya berpikir sejenak tadi. Artinya masuk neraka, belum masuk neraka sudah takutan, benar tadi. Memakai pakaian kontron, memakai daripada timah panas, takutan sudah. Sedangkan kami telah membiasakan mengenakan pakaian yang halus-halus di dunia. Pada malaikat Malik golongan mereka tadi. Kami malaikat Malik dahulunya memakai pakaian yang lembut-lembut. Rasakan aja coba, kami ini memakai pakaian yang dari timah panas. Bisa malaikat Malik pulang. Kenapa apa? Minta selamat akan. Fayaqulu Malik, kunna aqtadana atyabut ta'am. Ujarnya mereka pulang bahwasanya kami ini malaikat Malik bagaimana bisa bertahan pada memakan zakum. Karena di neraka itu makanannya makanan zakum semua. Tapi itu makanan zakum. Makan zakum itu adalah makanan dari buah-buahan yang berduri. Itu makanan zakum namanya. Kami kadang terbiasa makan zakum wahai malaikat Malik. Bilanya makan zakum itu sampai ke tenggorokan kami, sangkut zakum di tenggorokan kami, tak keluar durinya. Kami ada sanggup. Kalau nggak itu dia malaikat Malik. Kenapa dulunya kalian sanggup melakukan perbuatan dan dalam Tuhan tadi? Dan kami syurbal hamim, tidak sanggup minum air hamim. Apa itu air hamim? Air yang sangat mendidih, mendidih di atas tempat air yang sudah mengkurang. Kalau minum itu saya ini beluang rakungan. Kami ada sanggup malaikat Malik. Lebih saya lagi. Wa kunna a'tadna thayyibat ta'am, kami telah terbiasa makanan yang nyaman-nyaman di dunia. Dan kami telah terbiasa minuman yang dingin. Tapi sekarang ini kami rasakan terbiasa minum makanan yang enak dan dingin tadi. Ujian mereka diberikan kesempatan untuk berpikir tadi. Fabainama yanuhuna in atahum nida min kibil arsy, ketika mereka sedang meratapi nasib tadi, tiba-tiba datanglah, terdengarlah seruan daripada arsy Allah Ta'ala dengan seruannya, wahai malaikat Malik, masukkanlah mereka ke pintu neraka yang paling awal tadi, yang paling muka. Artinya ada ampunan lagi. Masukkan mereka ke pintu neraka yang paling awal. Asamaitum al-kalam wa fahimtum al-maqal. Nah, ujar malaikat Malik, kalian dengar kalau ucapan tadi, bahwasanya ucapan kalian sudah ditentukan tempat kalian itu dimasukkan ke neraka yang tempat yang paling pintu yang paling dekat tadi.
Ujar malaikat Malik pula, wahai golongan orang yang celaka, tidaklah kalian mendengar kalam itu dari umat manakah kalian pula? Nah, di sini pula, min ayyi ummatin antum fayaquluna inna nastahi an naqula fayasuquhum malikun fayaj'alul masyayikha amamahum. Golongan yang berikutnya ini ditanya oleh malaikat Malik, siapa pulang kalian ini? Urusan yang pertama itu sudah beres. Yang malaikat Malik datang pulang, mau nikam ini siapa-siapa aja orangnya, dari umat siapa ikam ini? Nahnu al-masyayikh, kami ini adalah orang-orang yang sudah tua-tua, malaikat Malik. Wa min waraihim, kami ini adalah golongan perempuan, dan di belakang kami adalah golongan pemuda. Hatta atau syafira jahannam, sehingga mereka itu mau mendekati daripada tepi neraka jahannam. Fayakhruju ilaihim malaikatu ghilazun syidadun, lalu pada waktu itu keluarlah malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah memasukkan mereka ke dalam neraka. Malaikat Zabaniyah ini orangnya ghilazun syidadun, wajah mereka sangat keras, wajah mereka sangat sangar, syidadun, dan perbuatan mereka tidak bisa dihalang-halangi lagi. Khalaqu bila qulubin fala yarhamuna, mereka akan ada rasa kasihan lagi. Tidak ada rasa kasihan oleh malaikat Zabaniyah kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Wa yata'allaqu bi kulli insanin minhum alfun min Zabaniyah. Pada waktu itu kala mereka tadi keluar, malaikat yang bernama Zabaniyah itu menyiksa mereka. Di antara mereka ada yang dibakar sampai mata kakinya. Minhum ta'khuduhu an-nar illa rukbatayhi. Dibakar dari mana tadi? Dibakar dan oleh malaikat Zabaniyah dari lututnya sampai ujung kakinya dibakar. Wa minhum man ta'khuduhu ila wasatihi, daripada mereka ada yang dibakar dari kaki sampai perutnya dicucur oleh malaikat Zabaniyah. Wa minhum man ta'khuduhu nar ila sadrihi, di antara mereka ada yang dibakar oleh malaikat Zabaniyah dari kaki sampai dadanya, habis semua. Wal an tahriku wujuhahum wa qulubahum an aqwalina, ketika mereka itu hendak membakar wajah dan hati mereka, lalu terdengar daripadanya itu suara, wahai malaikat Malik, ya Malik, ihbitin nar an wujuhihim, turunkan api dari wajah dan hati mereka. Kata Allah Ta'ala, li'annahum tolama aqarru li bilisanihim wa arifuni bi qulubihim, karena mereka dahulunya, kata Allah Ta'ala, pernah atau telah lama mengakuiku sebagai Tuhannya dengan lisan, dan mereka itu mengenal aku dengan hati mereka, dan mereka itu sudah sujud kepadaku dalam kehidupan dunia dengan wajah mereka. Jadi wajah mereka dan hati mereka tidak bisa dibakar oleh malaikat Zabaniyah, karena dulunya wajahnya pernah sujud kepada Allah, hati mereka sudah beriman kepada Allah Ta'ala sehingga belum dicucul lagi. Faida sami'un nida yarfa'una aswatahum, di antara mereka itu setelah mendengar jawaban daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka semua mengeraskan suara mereka, mengucap dengan nyaring, minta pertolongan. Wahai Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, ya Muhammad, ya Musinan bil Aramil, wahai Nabi Muhammad yang telah berbuat baik kepada para janda dan anak yatim. Bila mereka tadi mengucap dengan nyaring, ya Muhammad warabil aitam, sampai waktunya sambung kita kami berdasarkan Allah segala kita menggunakan Allah Ta'ala, dan sekitar berdasarkan Allah Ta'ala tempat kita bersama khotimah, jauhkan kepada surah khotimah, dan kita dikumpulkan Rasulullah SAW, dan kita tidak mematikan Allah sebelum daripada mencari kepada Madinah Rasulullah SAW hadirat Nabi. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna faqihna fid din wa 'allimna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.